Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kajian Jumat siang hari ini mengenai menggapai kefitrian sejati. Nah, untuk hal itu Ustadz, boleh langsung untuk paparannya. Baik. Bismillah. Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pendengar RRI dimanapun berada, Alhamdulillah jumpa kembali dengan saya Hasanul Qudsi. Semoga perjumpaan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan telah berlalu. Bulan yang penuh kesucian dan keberkahan. Bulan di mana kepergiannya disebut sebagai musibah oleh sebagian para salafus soleh. Mari kita bersama-sama untuk muhasabah. Ya, muhasabah artinya introspeksi. Ya, melihat nilai-nilai amalan-amalan kita yang selama bulan Ramadan kita lakukan. Apakah memang semuanya pantas untuk diterima oleh Allah atau masih ada beberapa yang perlu kita perbaiki? Inilah pentingnya kita muhasabah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberitahukan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftari, wa farhatun inda liqa'i rabbih." Yang artinya adalah bahwa bagi seorang yang berpuasa, Allah akan memberikan kepadanya dua kegembiraan. Kegembiraan ketika ia berbuka, ya, baik itu berbuka puasa maupun dalam arti kita selesai menjalankan ibadah puasa dengan ditandai sholat Idul Fitri yang kemarin kita lakukan. Nah, semuanya pasti kita tahu, ya, kita sebagai seorang Muslim pasti senang ketika Ramadan berakhir. Ya, maka dikatakan farhatun inda iftari. Yang kedua adalah wa farhatun inda liqa'i rabbi. Kegembiraan ketika kita kembali ketemu Allah Subhanahu wa taala. Dan kegembiraan yang kedua ini ya yang harusnya kita terus cari dan terus kita capai. Karena kalau kegembiraan yang pertama tadi sifatnya umum, siapapun bisa dan merasakan kegembiraan ketika hari raya. Tetapi kita ya semakin hari semakin kita harus mampu mendewasakan tingkat keimanan kita kepada Allah SWT. Sehingga kita tidak berhenti kepada kebahagiaan ketika datang hari raya. Tetapi kebahagiaan yang lebih yaitu apa? Kita menanti kebahagiaan ketika ketemu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah kenapa ini perlunya muhasabah dalam diri kita. Ya, jangan sampai ya selesai Ramadan seakan-akan kita bebas, selesai boleh segala-galanya. Nah, ini jadi masalah. Itulah sebabnya kenapa sebagian ulama mengatakan bahwa di antara tanda-tanda seseorang ya diterima amal ibadahnya adalah terlihat dari selesai menjalankan suatu ibadah. Jika kualitasnya bertambah, kuantitasnya bertambah lebih baik, menandakan amal perbuatannya selama itu sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu bulan Ramadan yang telah kita laksanakan kemarin ini sudah selesai dan dia melaporkan seluruh amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Karena perlu kita ketahui Ramadan yang akan datang besok tahun depan insyaallah itu bukan Ramadan yang kemarin. Dia makhluk lain, makhluk baru yang mana akan menjadi saksi nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya dalam musnadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis asyamu ya asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Jadi ibadah puasa dan Al-Qur'an nanti kelak di akhirat didatangkan. Ya, keduanya akan
diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan, memberi syafaat kepada hambanya, kepada hamba, seorang hamba ketika besok di hari kiamat. Maka yaqulus siyamu, ya, puasa ini berkata kepada Allah, ay rabbi mana'tuhu tu'ama wasyahawat bin nahar fashfi'ni fihi. Ya Allah, aku dulu mencegah hamba tersebut dari makan, dari minum, dan berbagai macam syahwat di siang harinya. Maka ya Allah, izinkanlah aku memberikan pertolongan kepadanya. Masya Allah. Begitu pula Al-Quran mengatakan, ya, wa yaqulul Qur'anu mana'tuhu an-nauma bil-laili fashfi'ni fihi qala fayushafa'ani. Jadi Al-Quran pun berkata, memohon kepada Allah, ya Allah, tolongkan, berikan izin aku untuk mensyafaati orang yang membacaku. Karena dia ya tiap malam bangun membaca Al-Quran. Maka Allah katakan, fayushafa'ani. Maka keduanya diizinkan Allah SWT untuk memberikan syafaat kepada hamba tersebut. Nah, ini artinya apa? Bahwa yang kita harap, ya, ibadah puasa yang kita lakukan kemarin ini memiliki dampak. Ya, ada dampak perubahan dalam diri kita. Ada kualitas keimanan lebih daripada sebelumnya. Ada kualitas keislaman kita lebih baik daripada sebelumnya. Sehingga terwujud kelak nanti di akhirat bahwa Al-Quran yang kita baca, puasa yang kita jalani, keduanya pula nanti akan memberikan syafaat pertolongan kepada kita atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ma'asal muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu tujuan ibadah puasa adalah untuk mencapai kesucian hakiki. Ya, kesucian hakiki. Kesucian ini akan dicapai oleh mereka yang memang betul-betul melaksanakan ibadah puasa. Ya, tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Ya, akan tetapi puasa yang mampu mengekang, ya, menahan segala bentuk keinginan-keinginan kotor nafsu. Ya, setiap bergejolak dia tahan. Ya, sebagaimana kita ketahui, ya, semua manusia ini kan Allah berikan nafsu. Beda dengan malaikat. Ya, dia nggak punya nafsu. Nah, kita ini ada nafsu. Nah, nafsu ini ada yang namanya ammaratum bisu. Nafsu ini diantaranya ada yang fungsinya itu selalu mendorong kepada keburukan. Nah, jika kita menjalankan ibadah puasa dengan betul-betul kita pahami, ya, mohon maaf, tidak sekedar ritual, maka tentunya ia akan membuat antibodi dalam diri kita, ya, akan membuat imun dalam diri kita, sehingga godaan-godaan nafsu-nafsu kotor itu dapat kita cegah. Nah, oleh karena itu, ya, orang yang mampu mendapatkan, ya, kemuliaan kesucian hakiki, mencapai kepada fitrah, ya, adalah mereka orang-orang yang mampu mencapai predikat takwa, ya, sebagaimana menjadi tujuan utama daripada pelaksanaan ibadah puasa, sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba kita perhatikan, ya, di ujung ayat. Ya, ujung itu akhir ayat dikatakan la'allakum tattaqun. Jadi wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap generasi sebelumnya. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Ya, agar kalian bertakwa. Nah, di situ kita menemukan, ini mohon maaf, ya, kalau kita pernah belajar bahasa Arab, ya, fi'il di situ la'allakum tattaqun, tattaqun adalah fi'il bentuk fi'il mudhari, yang berarti ketakwaan tersebut harus hadir setiap kondisi dan situasi. Maka ada istilah yang ini merupakan sindiran bagi kita semuanya. Yaitu dikatakan bahwa jangan sampai
kita ini menyembah Ramadan, tapi kita menyembah Tuhannya Ramadan. Sehingga baik Ramadan itu belum selesai maupun sudah selesai, tetap saja ya keimanan, ketakwaan, dan berbagai amal ibadah yang kita lakukan selama Ramadan itu tetap berlanjut. Nah, makanya kenapa kemarin sudah kita singgung tentang pentingnya kita melakukan ibadah secara istiqomah. Ya, istiqomah itu ya kemarin sudah kita tegaskan. Ya gampangnya itu orang komitmen terus-menerus menjaga walaupun tidak banyak. Ya, artinya ibadah-ibadah yang selama ini ia lakukan selama bulan Ramadan, ia tetap bisa menjaganya. Ya walaupun tentu saya yakin ya saya sendiri merasa ada frekuensi yang agak turun ya. Tapi jangan sampai kemudian ditinggalkan. Nah ini sangat bahaya. Andi, makanya kenapa Syawal, kan setelah Ramadan namanya Syawal ya. Syawal, kenapa disebut Syawal? Syawal itu artinya meningkat. Inilah rahasianya di antaranya kenapa ya Rasulullah SAW menghasung umatnya untuk mengikuti. Artinya apa? Setelah selesai bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan, diikuti sunnahnya adalah diikuti puasa lagi ya 6 hari. Ya, tidak harus berturut-turut, tapi yang jelas ya tanggal 2 Syawal ya karena tanggal 1 Syawal kan Idul Fitri tidak boleh kita puasa, haram hukumnya. Nah, sejak tanggal 2 nanti sampai akhir bulan Syawal ini masih ada kesempatan panjang ya kita menjalankan ibadah puasa 6 hari. Nah, ini sebagai tanda bentuk. Jadi cara Islam sendiri ya kalau boleh kita katakan sudah melatih. Ya jangan sampai berhenti Ramadan. Ayo ya seakan-akan dikatakan semacam itu. Ayo tingkatkan lagi, tingkatkan lagi. Bahkan Rasulullah mengatakan orang yang berpuasa 6 hari ya 6 hari di bulan Syawal ini baginya pahala seperti 1 tahun penuh, Masya Allah. Ya, seperti puasa setahun penuh. Kita aja puasa sebulan aja, Masya Allah. Berat sekali. Ini seperti ya kasyamid dahri. Seperti orang yang berpuasa selama 1 tahun. Nah, tentu ini menjadi motivasi kita agar tetap menjaga tadi yang saya katakan la'alakum tatakun. Ya, kualitas takwa tetap dijaga. Nah, ma'asyal muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang mampu ya terus menjaga keistiqomahannya, sadar bahwa ia tidak menyembah Ramadan tetapi menyembah Tuhannya Ramadan, maka tentu ya puasa ini akan membawa perubahan. Ya, saya katakan tadi ya, bahwa di antara ciri amal ibadah puasa kita ini diterima oleh Allah adalah ya terlihat dari kondisi ibadah kita setelah Ramadan. Ya, apakah bisa bertahan minimal atau bahkan meningkat atau malah sebaliknya ya terjun bebas ya terjun bebas ya seakan-akan sudah nggak ada kontrol lagi ya sampai-sampai misalkan ada yang ngomong selama Ramadan ya dia tidak pernah korupsi, setelah Ramadan seakan-akan korupsi udah kembali lagi. Ini kan ya naudzubillah termasuk perilaku yang menunjukkan ya tanda-tanda amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ya orang yang sukses berpuasa adalah mereka yang sukses mensucikan jiwanya. Ini ya. Jadi takwa ini kalau boleh saya ibaratkan itu seperti apa namanya? Bentuk usaha, ya perilaku, kegiatan yang dilakukan terus. Ya, terus ya, hasilnya apa? Hasilnya adalah kebersihan hati. Orang kalau hatinya sudah bersih, jiwanya sudah bersih, maka insya Allah yang muncul darinya, pikirannya, mulutnya, apapun itu baik. Kalau orang, nauzubillah nggih, suka ngapunten nggih, suka misuh-misuh,
omongannya nggak terkontrol, itu sebenarnya adalah gambaran dari jiwanya sendiri. Ya, maka dikatakan apa yang keluar dari pikiran kita, apa yang keluar dari mulut kita, itu tidak jauh dari apa yang ada dalam isi hati mereka. Ya, kalau orang yang hatinya baik, yang keluar baik-baik aja. Dan ini sudah diingatkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa dalam diri kita ini ada segumpal darah, ya, dimana kalau segumpal darah ini baik, maka baik seluruhnya. Jika segumpal darah ini buruk, maka akan mempengaruhi seluruh anggota lainnya. Apa itu? Dikatakan adalah hati. Jadi hati ini, ya, kalau kita mampu untuk melakukan proses takwa terus menerus, ya, dijaga terus menerus, maka akan menjadi suci bersih. Ya, seperti, mohon maaf, ya, baju kita atau cermin lah ini, ya, mak-mak, ibu-ibu, mbak-mbak suka cermin terus kemana-mana bawa cermin atau minimal pakai HP-nya. Ya, kalau itu tidak dibersihkan, ya, dibiarkan kotor, ya pasti, ya, akan terlihat kotor, dan ini mencerminkan gambaran dalam diri seseorang. Makanya jika hati ini terus-menerus disucikan, maka ini juga akan mencerminkan, ya, kebaikan-kebaikan yang akan dirasakan oleh orang tersebut. Nah, ketika seseorang ini mencapai, ya, kebersihan diri, yang dimaksud kebersihan diri itu apa? Ya, mudahnya adalah hatinya selalu dipenuhi dengan zikrullah. Hatinya selalu dipenuhi dengan keriduan terhadap ketentuan Allah. Kemudian hatinya selalu dijauhkan dari penyakit-penyakit hati. Penyakit hati seberapa? Seperti hasad, iri, dengki, takabur, riya, ujub, ya, dan kesombongan. Ya, semua ini penyakit hati. Nah, kalau hati orang yang bersih ini mungkin ya nggak bisa langsung hilang seluruhnya, ya. Ada mulai dikikis. Dia tahu betul. Oh, saya ini orangnya suka sombong. Oh, saya ini orangnya suka dipuji-puji orang. Oh, saya ini orangnya suka mendapatkan perhatian. Oh, saya ini orangnya suka bla bla bla, itu, ya, dia tahu. Ya, kemudian dia lakukan usaha untuk menghilangkan, membersihkannya. Nah, dengan 30 hari kemarin kita puasa selama 1 bulan, diharapkan sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita ini, ya, lambat laun hilang dari kita. Sehingga ada rasa tenang dalam diri kita. Inilah kenapa, ya, dalam surat Al-Fajr ayat 27 dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kan? Hai jiwa-jiwa yang tenang. Ya, nafsul mutmainnah itu jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu cirinya apa? Pandai bersyukur, pandai bersabar, tidak suka mengeluh, dan selalu bisa happy terhadap sesuatu yang menimpanya. Karena dia sadar dan tahu bahwa tidak ada yang menimpanya kecuali atas izin Allah SWT. Ya, kewajiban manusia adalah memaksimalkan ikhtiar. Ya, kalaupun terjadi sesuatu, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika menimpanya sesuatu itu dan dia nggak suka, dia tetap bisa memuji Allah dengan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Nah, ini. Jadi rasa nyaman aja ini kan nggak mudah ini. Nggak mudah loh. Kalau ngomong gini gampang. Ya, rasa nyaman, rasa bisa nerima, ya, kayak sekarang ini, apalagi ya masa COVID-19 ini. Ya, pasti kita semuanya diuji oleh Allah SWT. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Bukan kemudian kita, mohon maaf, ya, tidak peduli. Terserah. Ya, tidak peduli. Nah, ini perilaku yang juga tidak islami. Ya, kita peduli, kita jaga diri. Tapi jangan lupa untuk bahagia. Apalagi nanti sebentar lagi ada new normal katanya. Ini tentu nanti kita akan menghadapi berbagai macam bentuk kelaziman yang baru, yang mana mungkin kita belum terbiasa. Tapi kita berusaha tetap
ya untuk selalu bisa bahagia. Nah, itu semuanya tidak mungkin jika kita tidak mampu untuk membersihkan hati. Maka sangat penting sekali ya pelatihan kita selama 30 hari sebulan kemarin itu ada dampaknya, dampak positif dalam diri kita. Sehingga kita memiliki sifat atau karakter nafsul mutmainnah. Tenang dia. Karena kalau enggak, waduh, berat sekali. Nanti muncul, masih ingat dulu saya sampaikan muncul penyakit 3S. Apa itu 3S? Masih ingat ya? Stres. Ya, kalau udah stres biasanya mudah stroke. Alhamdulillah. Ya, kalau udah mau stroke ya cepat aja. Vedo. Nah, tentu kita tidak mau seperti itu. Kita sebagai orang mukmin ya harus apa namanya ikhtiar maksimal dan harus berusaha maksimal sehingga kita menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi di atas kita sampaikan tentang apa tadi? Kebahagiaan, kesenangan ketika bertemu kepada Allah. Nah, ini apa hubungannya dengan jiwa yang bersih, jiwa yang suci, jiwa yang fitrah? Ya, ini ada kaitannya dengan nafsul mutmainnah. Orang kalau dia kembali kepada Allah dalam kondisi jiwanya adalah jiwa yang bersih, maka dia mampu untuk menjadikan dirinya nafsul mutmainnah. Nah, kalau orang nafsul mutmainnah semacam ini, ketika kembali, sebagaimana dikhabarkan oleh Allah SWT. Apa kata Allah? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Coba kita lihat. Irji'i. Ya, irji'i itu artinya apa? Kembalilah. Artinya kita manusia mukmin yang telah Allah berikan atas fadalnya kita memiliki nafsul mutmainnah, diperintahkan oleh Allah ketika kita meninggal nanti, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rela, lagi diridhoi Allah SWT. Coba, ada dua kata, radiyah, mardiyah. Artinya apa? Orang mukmin nanti yang hatinya selalu bersih, dipenuhi dengan cintanya kepada Allah. Ya, orang semacam ini ketika dia kembali tanpa membawa penyakit-penyakit hati yang busuk itu, maka dia akan kembali dalam kondisi radiyah. Radiyah itu rela ridho. Bagaimana nggak rela nggak ridho? Allah telah menjambutnya dengan berbagai macam nikmat. Ya kan? Kemarin sudah kita bahas ya. Semoga masih ingat ketika kita bahas tentang keutamaan istiqomah. Ya. Malaikat ikut menjemputnya loh. Ya, rohnya itu dijemput. Ya, tidak hanya VIP, itu VIP itu dijemput malaikat loh. Bayangkan. Kemudian dikatakan ya wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Diberitahukan tempat surga. Alah masa nggak ada orang yang suka? Pasti kita semuanya suka. Maka dikatakan di sini radiyah. Jiwa ini kembali kepada Allah dalam kondisi dia rela dan ridho. Allahu akbar. Ya, tidak hanya itu. Allah pun menyambutnya dengan ridho. Coba. Ya. Jadi kloplah antara hamba ini dengan Allah. Maka dikatakan mardiyah. Artinya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah dah ridho, apa yang kita cari lagi? Maka setelah ridho itu tidak ada yang kita cari. Karena apa? Semuanya pasti kita dapatkan. Maka Allah katakan, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah, kemuliaan di atas kemuliaan. Ya, kita kembali kepada Allah, Allah ridho, kemudian kita dikumpulin dengan orang baik. Masya Allah. Fadkhuli fi ibadi. Ya, disuruh masuk. Masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Siapa mereka itu? Para nabi, para syuhada, para solehin. Allahu Akbar. Nah ini, ya mendengar RRI Dimon berada, ini harus kita perhatikan. Jadi kita cross check sekarang ini. Ya, hasil dari tarbiyah pendidikan Ramadan ini dalam diri kita ini apa? Tentu yang bisa nilai kita sendiri masing-masing. Telunjuk kita nggak usah mengarah ke siapa-siapa. Ya diri kita, diri saya.
ya, maka dikatakan wadkhuli jannati, masuklah ke surga. Ya, bahkan ya dalam ayat lain, ya misalkan ya dikatakan dalam surat surat Ghafir, ya surat Ghafir ayat yang ke-8. Ya, nanti itu ini masya Allah, nanti itu orang-orang mukmin ini ya dengan izin Allah masuk ke surga bersama keluarganya. Tapi ya tetap dengan syarat nggih, iman Islamnya sama. Harus sama, ada apa namanya? Kartunya yang sama, kodenya itu apa? Iman Islamnya sama. Nah, kan luar biasa ini. Nah, makanya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT, puncak kefitrahan kita itu adalah apabila kita mampu ya menjadikan jiwa kita ini bersih, suci. Terus kita mampu menjaganya. Ya, tentu ini juga tidak mudah. Makanya teman yang baik, jangan lupa kita terus ngaji. Walaupun dalam kondisi semacam ini, ngaji sekarang media banyak sekali. Ya, yang penting ngaji itu ya adalah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Di pengajian-pengajian yang semakin mendekatkan diri kepada Allah itu yang terbaik. Ya. Nah, jika orang telah mampu dia menjaganya, hatinya selalu dijaga, amal ibadah dijaga, maka tinggal kita menunggu ya kebahagiaan yang ditunggu oleh seluruh orang mukmin, yaitu apa? Ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang semacam itulah yang kita terangkan tadi adalah orang yang mampu mencapai tingkatan kefitrian yang hakiki. Saya kira cukup sekian. Semoga ada manfaatnya. Semoga Allah selalu memberkahi kita dan segera Allah menghilangkan ujian COVID-19 ini. Selalu tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, dan berdoa mendekatkan diri kepada Allah sehingga Allah segera menghilangkan wabah semacam ini. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.